Hai, back again with Mudah Spa dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini, gue pengen nge-review sebuah template yang pernah gue review juga tahun lalu, yaitu adalah Hyperpack by Easy Edit. Cuman bedanya adalah yang dulu gue review itu adalah Hyperpack V1 atau volume 1. Nah, sekarang ini yang pengen gue review adalah Hyperpack V3, yang berarti sudah diupdate dan sudah lebih banyak lagi pilihan template-template animasinya. Dan seperti biasa, tiap kali gua review template pasti bakalan ada giveaway-nya. Penasaran apa hadiahnya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, kali ini kita bakalan nge-review Hyperpack V3 atau volume 3. Ini adalah salah satu template buatannya Easy Edit. Gue udah sering banget review template dari mereka. Tapi buat kalian yang belum tahu ya, gue jelasin sedikit. Jadi Easy Edit ini adalah semacam tim gitu ya. Gue nggak tahu apakah udah jadi semacam perusahaan atau gimana. Yang pastinya mereka ini banyak sekali membuat template-template untuk After Effects dan juga Premiere Pro. Yang biasanya tuh mereka jual di videohive.net. Kalau kalian penasaran apa aja template yang pernah mereka bikin, kalian bisa cek aja di website mereka, yaitu adalah easyedit.pro. Di sana kalian bisa lihat banyak sekali template-template yang mereka jual dan beberapa udah pernah gue review juga di channel ini. Dan selagi kalian ngecek websitenya, kalian bisa pilih salah satu template yang paling kalian suka ya. Karena hadiah giveaway kali ini yaitu adalah template yang kalian pilih itu. Tapi untuk tata cara mengikuti giveaway-nya ntar gue bakalan jelasin di akhir video ini. Sekarang kita review dulu templatenya. Oh ya, by the way, masih tentang Easy Edit. Keunikan dari Easy Edit ini tuh yaitu mereka punya satu buah plugin ya, yang namanya Easy Edit Viewer. Fungsi dari plugin ini adalah untuk menampilkan atau nge-preview template-template mereka yang udah kalian beli. Biasanya kan kalau kita beli template itu, kalau mau di-preview kan harus di-render dulu ya, atau run preview gitu kan. Nah, dan render itu memakan waktu cukup lama gitu kan. Nah, dengan Easy Edit Viewer ini, kalian bisa nge-preview template-templatenya tanpa perlu di-render dulu. Karena kalian hanya perlu geser mouse ke pluginnya ya. Dan animasi-animasinya tuh bakalan langsung kelihatan. Proses ini memudahkan kita sebagai pengguna Easy Edit untuk memilih template apa yang cocok untuk kita gunakan dalam project yang sedang kita kerjakan. Biar lebih jelas, kita langsung coba aja, sekalian langsung install template Hyperpack-nya. Yuks. Oke, sekarang gue udah berada di dalam Adobe Premiere Pro ya, Premiere Pro CC 2022. Dan gue bakalan nyobain versi Premiere Pro dulu, ntar baru kita nyobain yang versi After Effects ya. Nah, dan gue juga udah nginstal Easy Edit Viewer ya. Kalau kalian nggak bisa lihat di mana, kalian bisa cek aja di Window Extension dan di sini bakalan ada Easy Edit Viewer. Diklik aja dan kemudian dia bakalan muncul ya. Ini dia. Kalau pertama kali muncul dia bakalan kayak gini ya. Tapi kalian bisa ngerapiin biar terlihat lebih rapi di Premiere. Kalian bisa pindahin aja ke sini biar dia kayak gini gitu kan. Nah, ini adalah tampilan dari Easy Edit Viewer. Dan gue juga udah nginstal Hyperpack-nya ke dalam sini ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara installnya, sebenarnya gampang banget ya. Gue coba hapus dulu aja Hyperpack-nya. Untuk cara installnya sendiri gampang banget cuy. Kita tinggal, ini adalah file Hyperpack yang gue download gitu kan. Gue tinggal pilih masuk ke For Premiere Pro ini. Dan di sini ada file.ev ya, ini ada .ev. Tinggal diklik dan drag aja masuk ke sini dan dia bakalan langsung otomatis ke install. Kita tinggal masukin email dan purchase code-nya ya, kode pembeliannya, dan langsung bisa diactivate gitu kan. Oke, di sini gue udah masukin purchase code-nya juga, tinggal diactivate dan dia bakalan langsung ke install secara otomatis ke dalam Premiere Pro kita. Nah, ini tampilannya kalau udah setelah diinstal ya. Dan bisa kalian lihat di sini, ini adalah keunggulan dari Easy Edit Viewer, di mana kita bisa melihat semua animasi dari template-templatenya tanpa perlu di-render karena dia udah menyediakan preview di sini ya, yang bisa kita pakai untuk melihat apakah animasi ini cocok untuk pekerjaan yang sedang kita kerjakan gitu kan. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri sini ada beberapa kategori ya. Di sini ada tipografi, presentasi, logo reveals, titles, sosial media dan lain-lain. Ada banyak lah, bahkan sampai ada sound effect juga. Gue bakalan nyobain beberapa template-nya, tapi sebelumnya gue harus bikin new sequence dulu. Klik di sini untuk bikin new sequence. Di sini gue bakalan bikin sequence-nya dengan resolusi 1080 pixel aja ya. Klik OK. Kemudian gue bakalan nyobain mungkin yang tipografi ya. Gue coba cari dulu yang cocok, yang mana, yang bagus, yang mana. Yang mana nih? Mungkin yang ini kali ya. Nah, gue bakalan pakai yang ini. Caranya gampang banget, tinggal diklik aja.
dia bakalan langsung otomatis nge-import ke dalam sequence yang tadi barusan kita bikin gitu kan. Nah, ini adalah template-nya ya. Kalau kita ke sini, kita bakalan lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Dan kalau kalian lihat di sini, gambar yang ini dia nggak ada cuy. Kenapa? Karena ya ini emang tempat buat kita masukin gambar punya kita gitu kan. Caranya gimana? Caranya kita bisa ke tab grafik yang ada di sini, diklik aja. Terus kalau udah masuk ke dalam tab grafik, kalian bisa lihat di sini ada namanya edit ya. Diselect dulu layer template-nya itu, kemudian ke edit di sini. Nah, di sini di edit udah banyak sekali settingan yang bisa kita kotak-atik untuk merubah template-nya ini ya. Yang pertama pengen gua bikin yaitu yang pertama pastinya adalah mengganti atau memasukkan gambar kita gitu kan. Caranya gimana? Caranya gua bisa ke bawah sini, di sini ada namanya placeholder, tinggal diklik aja garis 3 ini, kemudian replace from explorer, dan kita bisa cari gambar mana yang pengen kita masukin ke dalam template ini. Misalnya gue masukin gambar yang ini ya, open. Dia bakalan otomatis masukin footage-nya ke dalam sini, terus masukin juga ke dalam template-nya gitu kan. Dan ini adalah gambarnya ya. Kalau untuk ukuran gambarnya sendiri bisa kita otak-atik sebenarnya. Jadi di sini ada scale to fill, atau misalnya kalau kita mau kita rubah ke scale to fit, dia hasilnya bakalan seperti ini tampilannya ya. Nah, kayak gini. Atau kita bisa juga ke stretch to fill, yang pastinya jadinya nge-stretch seperti ini ya, jadinya jelek ya. Dan no scale ini berarti dia bakalan menggunakan resolusi asli dari gambar kita. Cuman yang paling cocok di sini adalah scale to fill, jadi gue pakai yang ini aja. Kemudian kalau kita lihat di sini mungkin laptopnya kurang kelihatan ya. Gue pengen geser dikit ke kanan. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Di X ini, sumbu X ini kita bisa naikin angkanya mungkin ke 600. Dia bakalan geser sedikit ke sebelah kanan ya, atau mungkin 650 kalau nggak kebanyakan. Nah, 650 bisa juga kayak gini ya. Terus bisa diputar-putar juga kalau kalian mau. Cuman untuk contoh yang kali ini gue nggak bakalan putar sih, karena jelek juga gitu kan. Dan selain gambar, kita juga bisa masukin video. Jadi bukan cuma gambar, tapi kita juga bisa masukin video ya. Caranya kita ke sini lagi ya, replace from explorer, dan pilih file video yang pengen kita masukin. Misalnya yang ini, open aja. Nah, ini adalah file videonya. Mungkin terlalu ke kanan ya, jadi gue geser sedikit ke kiri, mungkin sekitaran 470 maybe. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita pengen ganti tulisannya bisa banget ya. Kita ke atas sini, misalnya tulisan hyper ini gue ganti jadi pemuda. Terus graphics ini gue ganti jadi setempat. Dan Easy Edit Pro, mana Easy Edit Pro ini gue jadi pemuda setempat ID gitu ya, nama Instagram pemuda setempat gitu kan. Nah, jadi kayak gini. Sekarang kalau kita play, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, hasilnya kayak gini ya. Jadi bukan cuman gambar, tapi kita juga bisa masukin video ya. Nah, seperti itu animasinya. Untuk warna-warna juga bisa kita rubah sebenarnya ya. Kalau kalian mau ngerubah warnanya, misalnya yang ini kita ganti ke warna putih maybe, walaupun kayaknya nggak cocok, tapi cobain aja. Terus yang ini mungkin kita ganti ke warna abu-abu atau warna hitam. Ya pokoknya terserah kalian lah mau pakai warna apa, tulisan seperti apa dan lain-lain, karena ada banyak sekali settingan-settingan yang bisa kalian otak-atik di sini gitu kan. Kita cobain template yang lain. Gue hapus dulu yang ini, ke Easy Edit Viewer lagi. Gue bakalan nyobain template presentation maybe ya. Untuk template presentation, pilih yang mana ya? Mungkin yang ini kali ya. Gue bakalan import aja template yang ini. Dia bakalan otomatis langsung masuk ke dalam sini, ke dalam sequence kita. Sekarang kalau gue mau ngerubah gambar-gambarnya, gue bisa ke bawah sini. Di sini ada namanya placeholder ya. Ini ada placeholdernya, ada banyak banget. Placeholdernya kalau kita lihat di sini ada berapa nih? Dari placeholder 1 yang ada di sini, ini placeholder 1 sampai placeholder ke berapa nih di bawah nih? Sampai placeholder 32, banyak banget Pak, beneran. Ya. Banyak banget gambar yang bisa dimasukin. Cuman gue bakalan masukin beberapa aja, nggak mungkin gue masukin semuanya juga karena gue nggak punya gambar sebanyak itu ya. Caranya sama seperti tadi. Placeholder 1 kita klik segitiga garis 3 ini, kemudian replace from sini. Gue masukin yang ini dulu. Terus replace placeholder 2 juga gue pilih yang ini. Terus yang ini juga. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin yang ini gambarnya perlu diturunin dikit ya. Jadi kita rubah jadi 700 maybe, atau 720, 700 lah ya. Ini udah cukup. Ini juga kepalanya kepotong ya, jadi gue naikin jadi 750 maybe.
atau 800. Oke. Terus ke bawah lagi kita bakalan masukin 2 gambar lagi. Kita bakalan total, jadi kita bakalan masukin 5 gambar ya. Itu terus yang ini, kalau yang ini mana nih? Yang ini kayaknya nggak usah diotak-atik lagi, settingannya udah cocok, udah bagus. Terus satu lagi gue masukin lagi yang ini. Oke, jadi animasinya bakalan kayak gini ya. Nah ini dia. Cuman di sini karena gue cuma masukin 5 gambar, jadi di sini masih kosong gitu ya. Harusnya sih masukin banyak gambar gitu kan biar bisa kelihatan. Cuman ya kali masukin 30 gambar Pak, banyak banget gitu kan. Nah seperti itu untuk template dari presentation. Next kita bakalan ke logo reveals ya. Ini logo reveals itu ada lumayan banyak pilihan juga, ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 kali 3 18, berarti ada 20 pilihan logo reveals ya. Gue bakalan pilih salah satu, maybe yang ini gitu ya. Ini gue hapus dulu by the way. Gue hapus. Terus gue bakalan masukin yang ini. Oke, ini dia. Gue udah masukin, taruh di belakang. Sudah, sekarang gue bakalan ganti logonya. Nah, oh ya, ada satu hal yang gue lupa mention dari tadi, yaitu adalah fitur untuk bisa mengganti gambar seperti ini cuman mulai ada di Premiere Pro CC 2021 ya. Jadi untuk menggunakan template ini kalian minimal harus pakai Premiere Pro CC 2021. Kalau di sini gue udah pakai CC 2022 jadi udah aman banget. Tapi kalau kalian masih pakai CC 2020, 2019, 2018 itu masih belum ada fitur untuk mengganti gambar ini. Settingan-settingan lainnya memang udah ada, tapi untuk mengganti logo placeholder atau image placeholder itu belum ada di Premiere Pro CC 2020 ke bawah gitu ya. Nah, cuman itu aja. Sekarang gue bakalan ganti logonya dengan logo yang udah gue siapin juga, logo placeholder gue ganti di sini, replace from Explorer. Ini adalah logonya. Jadi bukan cuman file image, file video, tapi bisa juga file Illustrator ya. Di sini gue bakalan pakai file AI. Gue klik open aja. Dia bakalan seperti ini ya. Ini logonya. Dan gue bakalan ganti gambar warna-warnanya dulu. Ini jadi warna putih aja. Terus line color jadi warna ini maybe. Terus line color 2 jadi warna putih maybe. Gue juga ngasal aja, gue nggak tahu line color 1, line color 2 ini apa. Line color ini mungkin abu-abu gitu kan. Terus shadow color warna abu-abu juga maybe ya. Oke, sekarang kalau kita play animasinya bakalan seperti ini. Nah oke, jadi animasinya seperti ini. By the way logo ini gue ngasal aja bikinnya, tapi setelah gue lihat-lihat kok bagus gitu ya. Kayaknya gue ganti logo jadi kayak gini aja gitu kan. Simple terus bagus. Nah seperti itu. Next logo reveals. Kemudian apalagi nih, gue pengen nyoba titles, tapi titles kayaknya ya gitu-gitu aja ya, ganti-ganti tulisan aja ya. Gue pengen cobain yang lain, mungkin sosial media. Sosial media ini kayak apa ya, lower third gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian YouTuber atau kalian pengen munculin tombol subscribe gitu kan, kayak gini-gini nih ya kan, animasinya bagus-bagus juga ini. Jadi seperti ini. Ada juga sebenarnya untuk beberapa, bukan cuma buat YouTube gitu ya. Subscribe ini bisa kalian rubah jadi follow gitu kan. Cuman di sini gue cuman bakalan contohin salah satu ya. Maybe yang ini kali ya, lebih cocok. Gue klik aja biar dia ngimport ke dalam sequence-nya. Terus nah ini dia. Gue bisa ganti gambarnya dulu, fotonya ya. Gue ganti pakai foto yang ini aja. Ya ini kepalanya kepotong ya. Jadi gue turunin sedikit ya. 620 maybe. 670. Nah, jadi kayak gini. Kemudian gue bakalan ganti tulisannya juga. Misalnya di sini gue tulis pemuda. Terus di sini setempat. Terus warna juga pengen gue ganti. Misalnya mana nih? Color control. Text color, text 1 gue ganti pakai warna abu-abu gelap kayak gini. Text 2 juga, text 3 juga. Gue nggak tahu text 2, text 3 ini yang mana aja, tapi gue ganti aja udah. Terus elemen juga gue ganti pakai warna yang sama. Terus boxnya gue ganti pakai warna putih. Box ini box tulisan subscribe ya. Gue ganti pakai warna abu-abu terang seperti ini maybe. Terus background start gue ganti pakai warna putih. Dan yang ini juga warna putih. Sekarang kalau kita play, hasilnya bakalan seperti ini.
Nah, bakalan kayak gini hasilnya ya. Gitu. Jadi kita udah nyobain beberapa tadi ya. Udah tipografi, presentasi, logo reveal, sama sosial media. Gue bakalan nyobain beberapa lagi tapi bukan di Premiere Pro. Gue bakalan nyobain yang sisanya itu di After Effects. Sekarang kita bakalan masuk ke After Effects. Ini udah di dalam After Effects. Di dalam After Effects juga gue udah install ini ya. Udah install Easy Edit Viewer. Jadi gue tinggal buka aja di window, terus extension, dan pilih Easy Edit Viewer. Nah ini dia udah ada ya. Oke, sekarang by the way gue mau mention juga bahwa walaupun dia tersedia di Premiere Pro dan After Effects, pas kalian beli itu kalian bukan mendapatkan versi Premiere Pro sama After Effects gitu ya. Kalian harus pilih salah satu. Jadi pengen pilih versi Premiere Pro atau versi After Effects. Cuman karena gue di sini dikirimin dua-duanya, jadi gue contohin dua-duanya gitu ya, di Premiere dan di After Effects gitu. Tapi aslinya kalau kalian beli, kalian cuman boleh pilih salah satu versi ya, pilih versi Premiere Pro atau pilih versi After Effects. Next, tadi kita udah nyobain sosial media di dalam Premiere Pro. Sekarang kita bakalan nyobain yang lain. Mungkin UI element ini kayak gini-gini. Gue bikin new composition dulu, Ctrl N. Di sini gue pakai resolusi 1920x1080, frame rate 30, dan durasi kebanyakan 48 detik pak. Durasi 15 detik aja, klik OK. Gue bakalan masukin yang ini maybe ya. Gue klik aja. Nah ini dia animasinya. Oh ini kegedean pak. Nah ini baru bener nih. Jadi animasinya kayak gini kalau kita play ya, seperti ini animasinya. Dan untuk merubah teks-teksnya sendiri gampang banget. Kalau cara ngerubahnya yaitu adalah di Essential Graphics. Kalau kalian nggak bisa ngelihat Essential Graphics di sini, kalian bisa buka di window dan aktifin Essential Graphics yang ada di sini gitu ya. Terus kalau misalnya mau ganti tulisannya ya tinggal diganti aja seperti biasa gitu kan. Dan seperti biasa juga, contoh yang bisa gue kasih selalu cuman pemuda setempat gitu. Nah kayak gitu. Terus ini ada juga global control. Global control ini berarti kalau kita pengen ngerubah posisinya, posisi dari semuanya ya bisa kita rubah gitu kan. Kalau kita balikin ke 0, dia bakalan otomatis balik ke posisi awal, yaitu adalah di pojok kiri bawah. Terus ada color control juga dan lain-lain, banyak lah pokoknya. Kalian bisa isi semua informasi yang pengen kalian taruh di sini gitu kan. Balik lagi ke Easy Edit Viewer, apalagi yang pengen kita nyobain? Lower third ini kayak, ini ada kayak chatting gini nih. Gue hapus dulu yang ini, gue coba masukin yang ini ya. Nah ini kayak chatting gitu ya. Ini kayak chatting gitu, settingan untuk chatting gitu. Cuman gue kayaknya nggak bakalan ngerubah tulisannya karena gue juga nggak tahu mau nulis apa. Tapi kalau kita lihat di sini ada kayak garis kuning gitu yang bilang ini animasi in dan ini adalah animasi out ya. Kalau kita play, animasinya bakalan kayak gini, gitu kan? Ini animasinya bakalan ngikutin kayak gini. Wait, dia masih loading bentar. Lumayan ringan sih ini templatenya, nggak berat-berat banget gitu kan? Ngerendernya nggak lama gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita pengen mempercepat animasinya, gampang banget cuy. Kita tinggal geser aja garis kuning ini ya. Misalnya gue pengen animasi in-nya tuh cuma 1 detik 15 frame, gue geser ke sini. Kemudian kalau gue play, dia bakalan langsung animasinya otomatis jadi lebih cepat gitu ya. Ntar kalau kita play dulu. Nah kalau kita play, animasinya bakalan jadi lebih cepat, nggak selambat tadi ya. Kalau kita pengen lebih lambat bisa juga ya, kayak gini. Misalnya di setting kayak gini jadi lebih lambat. Atau kalau misalnya gue balikin lagi ke 1.15 ini, atau misalnya gue nggak pengen animasinya sampai 8 detik, lama banget nih. Nah gue pengen pindahin nih ini ke sini, biar animasi outnya jadi lebih cepat gitu kan. Dan animasi outnya misalnya gue pengen perpendek juga jadi 3 detik aja. Jadi animasinya totalnya itu cuma 3 detik. Sekarang kalau kita play, nah hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah jadi lebih cepat. Terus lebih cepat juga durasinya, cuma 3 detik udah in dan out. Dan bukan nggak terbatas di 15 detik ya. Ini cuma karena composition gue cuma 15 detik, jadi gue bisa contohinnya cuma 15 detik gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau memperpanjang, kalian bisa perpanjang juga sampai durasi yang kalian suka gitu lah ya. Bisa 2 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa. Yang penting kalian mau berapa aja bisa gitu kan. Yang penting composition kalian itu memadai gitulah ya. Sekarang kita balik lagi ke Easy Edit Viewer. Kita coba lihat lagi ada apa aja. Di sini ada infografik ya. Infografik gue gedein dikit, mungkin kayak gini infografiknya. Kayaknya gue nggak pengen nyontoin infografik. Di sini kayaknya ada ini kali ya.
Ini mungkin audio spektrum kali ya, soalnya dia rada gerak-gerak naik turun, mungkin dia mengikuti suara, maybe gue juga nggak tahu. Terus ada call out juga ada banyak sekali desainnya, kalian bisa pilih, ada banyak banget karena ini adalah hyperpack ya. Jadi dia masukin semuanya, ada banyak sekali animasi yang tersedia di dalam paketan template hyperpack V3 ini. Animasi transisi juga ada banyak banget nih. Ya, kita cobain salah satu animasi transisi maybe ya. Mungkin yang mana ya? Yang ini kali ya, gue cobain yang ini aja. Terus gue hapus yang ini. Nah, ini adalah animasi transisinya. Sekarang kita harus masukin gambarnya dulu nih. Gue masukin salah satu gambar. Nah, ini gue masukin gambar, 2 gambar ya. Pertama itu seperti ini. Gue giniin dulu aja. Terus di sini ada kodenya bahwa kita harus nge-cut-nya di sini ya. Jadi kita cut aja gambarnya di sini. Kemudian kita masukin gambar kedua atau video kedua, terserah kalian ya. Terus gue taruh di sini nih gambarnya kayak gini. Sekarang kalau kita play hasilnya bakalan seperti ini cuy. Wait, dia render run preview dulu. Tapi yang pasti kan kalau misalnya kita pengen lihat animasi dari transisinya kan udah langsung bisa di easy edit viewer ya. Cuman kalau memang kalian pengen lihat hasilnya yang lebih final hasil akhirnya ya tetap kalian harus ngerender juga gitu kan. Oke, jadi kayak gini animasinya, animasi transisinya ya. Nah, mantap. Jadi dia benar-benar ini ya. Kalau kalian lihat di sini gambarnya juga kena distorsinya ya. Jadi bukan cuman kayak biasa gitu, tapi gambarnya juga kena distorsi di sini. Kalau gua aktifin ini maybe ini nggak aktif sih. Ini aktif nih. Ini aktif nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini kan gambarnya kayak ikutan ke distorsi ya. Itu kenapa? Karena di sini tuh ininya aktif cuy. Kalau ininya nggak aktif, dia nggak bakalan kena distorsinya tuh. Nah, bisa kalian lihat bedanya ya. Nah ini. Jadi kenapa ini kalau ini aktif kenapa dia kena distorsi? Karena gue yakin di dalam composition transisi ini ada adjustment layer. Kalau gue nonaktifin nih ada adjustment layer. Nah adjustment layer ini cuman bisa aktif di dalam composition ini kecuali kalau kita aktifin ini di luar sini ya. Kalau kita aktifin ini di luar berarti adjustment layer yang ada di dalam composition ini dia bakalan masuk akan mempengaruhi juga file yang ada di dalam composition final ini gitu. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Untuk warna kalian bisa rubah sesuka hati. Di sini ada color 1, color 2, color 3, color 4. Cuman gua nggak lah ya. Biarin aja warnanya kayak gitu. Terus di selain itu ada apa lagi? Ada background. Background juga kayak gini-gini, ada banyak sekali pilihan background ya. Ada background kayak gini, ada background basic, terus ada background pattern ya. Ada banyak banget. Terus ada background gradient ya. Apalagi selain gradient ada gradient aja sampai 70, Pak. Terus ada elemen kalau misalnya kalian pengen membuat sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya ini kan template ini tuh kayak kombinasi dari beberapa elemen-elemen gitu ya. Nah, kalian bisa bikin sendiri custom gitu ya dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di sini gitu. Jadi misalnya kalian pengen masukin elemen yang ini gitu kan, terus ditambahin lagi dengan elemen yang ini, ditambahin lagi dengan banyak elemen yang ada di sini, terus dijadiin jadi satu menjadi template versi kalian sendiri gitu loh. Terus ada color LUTs. Oh, ada LUTs juga, Pak. Gue baru tahu nih kalau ada LUTs. Kalau LUTs kita cobain yang ini maybe ya. Gue nggak tahu apakah gimana caranya dia bisa aktif ya. Oh, select layer. Gue select layer yang ini, terus gue klik. Ntar dia bakalan langsung otomatis ringan loh, Pak. Nggak berat loh. Terus kalau gue yang sini, gue pakai yang ini misalnya, dia langsung otomatis, Pak. Ya, kayak gitu ya. Langsung ringan banget LUTs-nya. Oke, terus di bawahnya paling terakhir ada sound effect. Ya, sound effect kalau kita klik dia bakalan langsung import ke dalam sini. Ini adalah sound effect-nya. Kalau kita dengerin kayak gimana? Sound effect-nya kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah sound effect yang bisa kalian pakai juga ya. Semuanya udah termasuk dalam satu paketan Hyperpack V3. Jadi menurut gue Hyperpack V3 ini worth it banget kalau misalnya buat kalian yang memang pengen kerja atau mendapatkan animasi-animasi yang menarik gitu ya. Animasi-animasi yang bagus untuk memperingan kerja kalian, mempercepat kerja kalian. Jadi kalian bisa pakai template juga. Dan gue juga sering banget bilang ke teman-teman di sini bahwa menggunakan template itu nggak haram ya. Yang haram itu kecuali kalau kalian pakai template untuk apa ya?
untuk pakai template untuk belajar atau pakai template untuk bekerja itu halal-halal aja. Yang haram itu kalau misalnya kalian pakai template yang ilegal, yang kalian colong dari internet, yang bukan kalian beli sendiri gitu, itu baru haram ya. Tapi kalau misalnya kalian beli, terserah tuh, kalian halal-halal aja, mau dipakai buat belajar, mau dipakai buat kerjaan, itu aman-aman aja. Nah oke, itu dia video review gue kali ini. Sekarang kita masuk ke tata cara ikutan giveaway-nya. Gue yakin banyak dari kalian yang skip penjelasan gue tadi untuk langsung ke part ini ya, part dimana gue ngejelasin tata cara giveaway-nya. Nah oke, buat kalian yang mau ikutan giveaway-nya, caranya adalah kalian buka dulu website easyedit.pro. Kemudian kalian pilih salah satu template yang paling kalian suka ya. Terus ketik nama templatenya di kolom komentar di video ini ya. Tapi jangan lupa, karena templatenya itu ada banyak banget gitu ya. Jadi tulis nama templatenya harus benar, harus lengkap gitu kan. Terus kalian juga harus pilih kalian mau template ini yang versi After Effects atau versi Premiere Pro. Karena banyak dari template yang mereka bikin itu walaupun templatenya sama ya, tapi ada yang versi untuk khusus Premiere Pro dan ada juga yang khusus untuk After Effects gitu kan. Ntar gue bakalan pilih salah satu pemenang secara acak atau secara random ya, dan bakalan gue umumin 2 minggu setelah video ini tayang. Ntar gue umumin di Instagram Pemuda Setempat yang ada di sini ya. Jadi jangan lupa juga kalian harus follow Instagram Pemuda Setempat. Dan oke, itu aja kayaknya video dari gue kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Siapa tahu dengan banyak yang like, ntar Easy Edit bakalan banyakin giveaway-nya gitu kan. Mungkin ya, siapa tahu gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye.